Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Fajar Permata dari kelas Sosiologi A dengan NIM 2021 1031 03 110027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi kedaulatan dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Materi ini dibuat dari kelompok saya yang terdiri dari Fikri Gali Fernando, Auliza Abda Friska Guarnia, Irgi Pratama, Devi Perwanti, saya Hafid Permata, dan Dini Nurani. Tentang kedaulatan. Kedaulatan pada materi ini dibagi dalam 4 bab atau 4 bagian. Yang pertama pengantar, kedua mengenal kedaulatan, ketiga bentuk kedaulatan, keempat kedaulatan parlemen. Masuk yang pertama yaitu pengantar. Definisi sebuah negara telah menjadi perdebatan panjang. Negara telah dipahami dalam 4 cara yang sangat berbeda, yaitu dari perspektif idealis, yang artinya negara sebagai komunitas etis yang didukung oleh hubungan timbal balik atau altruisme universal. Fungsionalis, yang artinya berfokus pada peran atau tujuan negara, negara sebagai seperangkat institusi yang menegakkan ketertiban dan memberikan stabilitas sosial. Organisasi, yang artinya adalah negara adalah sekumpulan institusi yang dikenal sebagai publik karena mereka bertanggung jawab atas organisasi kolektif, keberadaan sosial, dan dibiayai atas biaya masyarakat. Yang terakhir yaitu internasional, yang merupakan badan hukum yang status kenegaranya bergantung pada pengakuan formal oleh negara lain atau badan internasional. Dalam negara terdapat kekuasaan, dan kekuasaan atau otoritas tertinggi dalam sebuah negara disebut dengan kedaulatan, yang akan menjadi pokok pembahasan pada topik kali ini. Next. Mengenal kedaulatan. Kedaulatan dalam pengertian yang paling sederhana adalah prinsip kekuasaan yang absolut atau mutlak dan tidak terbatas. Kedaulatan hukum mengacu pada kedaulatan yang didefinisikan dalam istilah hak untuk memerintahkan kepatuhan, sedangkan kedaulatan politik mengacu pada kekuatan politik yang absolut yang didefinisikan dalam istilah dalam petik kemampuan untuk memerintahkan kepatuhan. Berikut bentuk kedaulatan ada internal dan eksternal. Internal adalah gagasan tentang kekuasaan atau otoritas tertinggi dalam sebuah negara. Hubungan negara dengan individu dan kelompok-kelompok yang hidup di dalam batas-batasnya dan kemampuannya untuk memelihara tatanan dalam negeri. Contohnya adalah kedaulatan parlemen. Selanjutnya, eksternal adalah gagasan tentang posisi negara dalam tatanan internasional dan kapasitasnya untuk bertindak sebagai negara yang merdeka dan entitas otonom. Gagasan ini berkaitan dengan tampilan luar negara, hubungannya dengan negara lain, dan oleh karena itu, kemampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap serangan eksternal, contohnya melalui angkatan bersenjata. Berikut merupakan quotes atau kutipan dari salah satu tokoh, Thomas Hobbes dan John Bodin, yang mengatakan prinsip kedaulatan sebagai dasar bagi semua rezim politik yang stabil. Kedaulatan diartikan sebagai kekuatan yang paling tinggi dan abadi, sebuah kekuatan yang dapat dengan sendirinya menjamin pemerintahan yang tertib. Kedaulatan parlemen. Kedaulatan parlementer mengacu pada otoritas absolut dan tidak terbatas dari parlemen atau legislatif yang tercermin dalam kemampuannya untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang. Kedaulatan parlemen biasanya dilihat sebagai prinsip utama dari konstitusi Inggris, yaitu House of Lords dan House of Commons, serta hasil dari yang pertama yaitu tidak adanya konstitusi yang dikodifikasi atau ditulis, tidak adanya legislatif saingan, supremasi hukum atau undang-undang atas bentuk hukum lainnya, dan yang terakhir yaitu konvensi yang tidak ada parlemen dapat mengikat penggantinya.
Kedaulatan parlementer ada ketika parlemen, tidak cabang yudisial yang terpisah, melaksanakan otoritas tertinggi untuk menentukan keabsahan undang-undang dan tindakan pemerintah. Jika undang-undang perlu diubah, perubahan terjadi ketika parlemen mengeluarkan undang-undang lain untuk merevisi atau mengganti undang-undang yang asli. Kedaulatan parlemen memiliki logika yang lugas. Parlemen dipilih oleh rakyat. Undang-undang adalah untuk melayani kebaikan rakyat, dan oleh karena itu, parlemen berada pada posisi terbaik untuk menjalankan kekuasaan tertinggi. Dan yang terakhir, ini merupakan konsep dari kedaulatan rakyat atau bisa disebut popular sovereignty yang berbunyi prinsip yang menerangkan bahwa tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada kehendak rakyat. Ini merupakan dasar konsep dari demokrasi klasik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.